Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya pejuang NIP dimanapun berada, dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini Mimin akan menyampaikan contoh-contoh soal ujian seleksi CP3K ataupun contoh-contoh soal CPNS. Silahkan perhatikan baik-baik. Di akhir video Mimin akan bagikan tips-tips dan trik-triknya agar lulus. Soal nomor 1. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang P. Siagian, B. Henry Fayol, C. M. Gulick, D. Harlock, Cons, E. George R. Terry. Pembahasan. Sondang P. Siagian 1985 membagi fungsi-fungsi manajemen atas: perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pemberian motivasi atau motivating, pengawasan atau controlling, penilaian atau evaluating. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah A. Sondang P. Siagian. Nomor 2. Jabatan presiden direksi dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, E. Manajemen tingkat bawah. Pembahasan. Tingkat manajemen puncak memiliki hal penuh untuk mengangkat, memilih, serta memberhentikan manajemen lain yang berada di bawahnya. Beberapa contoh sebutan tingkat manajemen puncak adalah GM, General Manager, CEO, Chief Executive Officer, dan Presidir atau Presiden Direksi. Jadi jawaban nomor 2 adalah D. Manajemen puncak. Nomor 3. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Pembahasan. Secara teori, definisi interpersonal skill adalah keahlian yang dimiliki seorang individu untuk berelasi dan berinteraksi dengan sesama. Hal ini berlaku baik untuk masyarakat maupun individu. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah E. Interpersonal. Nomor 4. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan, atau menyusun anggaran pengeluaran dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen A. Personalia, B. Produksi, C. Keuangan, D. Pemasaran, E. Administrasi. Pembahasan. Fungsi utama dari seorang manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari, serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Tentunya hal tersebut membutuhkan pengetahuan akan pasar uang, serta dari mana modal akan diperoleh dan bagaimana keputusan yang tepat di bidang keuangan harus dibuat. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah C. Keuangan. Nomor 5. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga operasional adalah A. Organizing,
B. Top management, C. Lower management, D. Middle management, E. Personalia. Pembahasan. Manajemen lini pertama, low level management, adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah C, lower management. Soal nomor 6. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab pada lower management, B. Menetapkan kebijakan operasional, C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional, D. Mengawasi para pekerja, E. Bertanggung jawab pada middle management. Pembahasan. Tugas manajemen tingkat puncak adalah membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan dan misi organisasi, serta strategi yang digunakan. Manajemen puncak juga harus dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya B. Menetapkan kebijakan operasional. Nomor 7. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Motivating. Pembahasan. The right man on the right place merupakan salah satu kebaikan dari organisasi garis dan staf pada organisasi fungsional. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah C. Organizing. Soal nomor 8. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, E. Personal. Pembahasan. Tipe pemimpin otoriter umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu, sehingga orang-orang yang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintahnya. Jadi jawabannya adalah B. Otoriter. Nomor 9. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi, B. Formal, informal, dan teknis, C. Konseptual, formal, dan teknis, D. Formal, teknis, dan manajerial, E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Pembahasan. Menurut Robert L. Katz, seorang manajer yang sukses wajib memiliki 3 keterampilan manajemen dasar, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan berhubungan dengan orang lain, kemanusiaan, dan keterampilan teknis. Jadi jawabannya adalah E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Nomor 10. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating,
E. Controlling. Pembahasan. Coordinating. Pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi jawaban nomor 10 adalah A. Nomor 11. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. hal semacam itu memang sudah terjadi menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Jawabannya adalah C. mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan Anda. Soal nomor 12. Ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan, maka A. mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda. B. mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. berserah hati. Ulangi, C. bersedih hati. D. melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. E. meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawabannya adalah D. melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi meskipun mengalami kegagalan. Nomor 13. Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. merasa sangat kecewa. B. mencari alternatif usulan lain yang tepat. C. kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut. D. saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. E. ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Jawabannya adalah B. mencari alternatif usulan lain yang tepat. Pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui semangat Anda untuk terus berkreativitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan. Nomor 14. 1 jam istirahat. Ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda A. segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. B. tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. C. menyuruhnya untuk menunggu. D. meminta teman Anda untuk menemuinya. E. menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Jawabannya adalah A. segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang membutuhkan pelayanan. Dengan begitu, Anda akan memahami sikap seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan.
Nomor 15. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda: A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. D. Berpura-pura memahami pembicaraannya. E. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Jawabannya adalah C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Pahamilah bahwa pelayanan yang baik akan membentuk citra diri yang baik pula, sehingga akan dipercaya oleh pelanggan. Soal nomor 16. Buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah: A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. B. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. E. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Jawabannya adalah C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap keadaan orang lain dan kemampuan Anda dalam menyikapinya, dengan membicarakan masalah tersebut baik-baik. Nomor 17. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda adalah: A. Segera mengantarkannya. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. E. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar. Jawabannya adalah C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang mengalami kesulitan. Dengan begitu, Anda akan memahami sikap seperti apa yang harus Anda lakukan. Soal nomor 18. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka Anda: A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa, membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. B.
berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jawabannya adalah E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Pembahasan soal tersebut. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat hal yang tidak sesuai aturan terjadi di sekitar Anda. Pahamilah bahwa semakin tinggi integritas yang Anda miliki, semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitupun sebaliknya. Soal nomor 19. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka A. Anda akan selesaikan tepat pada tanggal 27. B. Kalau tugas lain menumpuk, Anda akan meminta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. C. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. D. Anda meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. E. Anda menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Jawabannya adalah C. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. Pembahasan soal ini. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai jadwal. Alangkah baiknya Anda dapat menyelesaikan tugas tersebut sebelum deadline, karena waktu sisa dapat Anda gunakan untuk mengoreksi jika ada tugas yang kurang tepat. Nomor 20. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda. A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang dilaksanakan, namun tergantung situasi dan kondisi. E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Jawabannya adalah A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Pembahasan soal di atas. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk berkreativitas dan berinovasi untuk kemajuan organisasi. Jadilah yang pertama memberikan ide-ide segar dalam pekerjaan. Jangan hanya diam dan menunggu perintah atasan. Nomor 21. Pernyataan yang sering Anda katakan tentang pakaian kerja Anda. A. Rapi dan nyaman. B. Rapi dan menarik. C. Menarik dan nyaman. D. Nyaman. E. Apa adanya. Jawabannya adalah A. Rapi dan nyaman. Pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab dan profesionalitas Anda dalam melaksanakan pekerjaan termasuk dalam hal penampilan.
Nomor 22. Setelah mendapat penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi tahun ini, Anda A. puas dengan penghargaan tersebut, B. merasa tidak percaya bila Anda mendapatkan penghargaan tersebut, C. memberitahukan kepada seluruh keluarga berita bahagia ini, D. Anda bertanya-tanya mungkinkah tahun depan akan mendapatkan lagi, E. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi. Jawabannya adalah E. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi ketika Anda telah mencapai tujuan Anda. Nomor 23. Jika bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan, Anda akan A. bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik, B. berusaha menyingkirkan orang-orang yang menghalangi upaya Anda, C. bekerja keras membanting tulang, D. bekerja lembur sampai malam, E. bekerja sesuai porsi dan seperlunya saja. Jawabannya adalah tentu A. bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui sebesar apa motivasi dan tekad dalam mencapai tujuan Anda. Nomor 24. Anda menyukai fotografi. Suatu ketika, kantor Anda mengadakan lomba fotografi. Yang Anda lakukan adalah A. mengikuti kompetisi tersebut hanya bila yakin menang, B. berusaha mengalahkan pesaing Anda dengan tidak sehat, C. tidak mengikutinya karena takut kalah, D. mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik, E. mempengaruhi rekan yang lain agar tidak mengikuti lomba. Jawabannya adalah D. mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika berhadapan dengan kesempatan dan tantangan dalam mencapai tujuan. Nomor 25. Ketika Anda ke pusat perbelanjaan, tiba-tiba anak Anda meminta dibelikan mainan, maka Anda akan A. menolak karena harganya mahal, B. menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya, C. membelikannya karena ia memaksa, D. menolak karena tidak sesuai rencana, E. memberikannya karena takut ia menangis. Jawabannya adalah B. menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui kepedulian Anda terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Nomor 26. Anda senang jika pergi ke restoran yang A. pelayanan ramah dan cekatan, B. cepat menyajikan makanan Anda, C. makanan enak meskipun lama, D. murah, E. mahal. Jawabannya adalah A. pelayanan ramah dan cekatan. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui kepedulian Anda terhadap kualitas pelayanan. Nomor 27. Jika Anda sedang cuti kerja, tiba-tiba atasan Anda menelpon untuk menyuruh Anda mengerjakan tugas di rumah secara mendadak. Sikap Anda adalah A. mematikan ponsel, B. memerintahkan staf lain untuk mengerjakannya, C.
meminta atasan agar tugas tersebut dapat diselesaikan setelah Anda cuti. D. Mengabaikannya. E. Memenuhi perintah atasan dengan segera. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, namun berbenturan dengan kepentingan pribadi Anda. Oleh karena itu, jawabannya adalah E. Memenuhi perintah atasan dengan segera. Nomor 28. Sikap Anda terhadap perubahan, ide-ide, dan cara-cara baru dalam bekerja adalah: A. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. B. Perubahan adalah suatu yang pasti. C. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru. D. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja yang baru. Jawabannya untuk soal nomor 28 adalah E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Nomor 29. Apakah Anda bersedia memperdebatkan sesuatu walaupun kelompok itu jelas tidak setuju dengan Anda? A. Saya akan tetap mempertahankan argumen saya. B. Saya akan menyimak argumen lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya mengalah. E. Saya pergi dari ruangan. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengendalikan diri ketika mendapat Anda ditolak. Ulangi. Ketika pendapat Anda ditolak oleh orang lain, apakah kondisi tersebut menyulut emosi Anda atau memotivasi Anda untuk memperbaiki diri? Jawaban untuk soal nomor 29 adalah C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Soal nomor 30. Saat berada di persimpangan jalan raya dan melihat lampu merah menyala, apa yang Anda lakukan? A. Langsung tancap gas berhubungan tak ada petugas. B. Mematikan mesin dan meregangkan badan sebentar. C. Tetap sabar berhenti dan menunggu. D. Langsung serobot hingga ke depan garis marka. E. Menyuruh orang lain untuk maju agar tak menghalangi sisi Anda. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui kemauan Anda untuk selalu menaati aturan pada situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu, nomor 30 jawabannya C. Tetap sabar, berhenti, dan menunggu. Nomor 31. Jika Anda memutuskan menikah, maka Anda akan A. Tetap tinggal di rumah orang tua Anda. B. Tinggal di rumah orang tua hingga Anda mampu membeli rumah sendiri. C. Tinggal di rumah sendiri. D. Biasa saja, yang penting nyaman. E. Tempat tinggal bukan hal yang penting. Jawabannya adalah B. Tinggal di rumah orang tua hingga Anda mampu membeli rumah sendiri. Pembahasan soalnya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk mandiri tanpa bergantung pada orang lain dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Nomor 32. Anda berprinsip bahwa Anda harus giat bekerja agar menjadi seorang yang sukses. Dengan demikian Anda dapat A. Membeli barang-barang yang Anda sukai. B. Membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. C. Memiliki banyak uang. D. Berkunjung ke tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi.
E. Memiliki usaha yang besar. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk tetap bekerja dan berusaha keras dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi jawaban untuk soal nomor 32 adalah B. Membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Nomor 33. Menurut Anda, perbedaan antara orang yang berpendidikan adalah A. Hartanya, B. Prestasinya, C. Jabatannya, D. Pola pikirnya, E. huniannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan seseorang. Dari pembahasan ini, maka jawaban soal nomor 33 adalah D. Pola pikirnya. Nomor 34. Setelah acara kedinasan, salah seorang teman mengajak mampir ke tempat wisata sebelum kembali ke kantor di jam kerja. Sikap Anda adalah A. Menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu. B. Mampir sebentar, tidak masalah. C. Asal atasan ikut, tidak mengapa. D. Kembali ke kantor sendirian. E. Menunjukkan arah jalan tempat wisata yang menarik. Jawabannya adalah A. Menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu. Pembahasan soal ini, soal di atas bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan kelompok. Nomor 35. Ketika terjadi aksi mogok kerja dari angkutan umum, padahal setiap pagi Anda selalu menaiki angkutan umum untuk bekerja, maka Anda A. Mencari tumpangan, B. Pulang dan tidak jadi ke kantor, C. Berjalan kaki sebisanya, D. Menelepon rekan kerja dan meminta dijemput, E. Menunggu mogok kerja berakhir. Jawabannya adalah A. Mencari tumpangan. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui usaha Anda untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, jawabannya A. Mencari tumpangan. Nomor 36. Tim Anda adalah tim terbaik tahun lalu. Tahun ini, tim Anda menginginkan predikat itu lagi, maka Anda A. Berusaha dengan sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas dengan baik, B. Mencari kelemahan tim lain, C. Mendekati atasan dan meminta dimenangkan lagi, D. Mengadakan uji coba melawan tim lain, E. Melakukan trial and error untuk menghadapi tim lain. Jawabannya adalah A. Berusaha dengan sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas dengan baik. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi ketika Anda telah mencapai tujuan Anda. Soal nomor 37. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang belum Anda kenal, maka Anda akan A. Menyapa terlebih dahulu, B. Tidak menyapa karena takut terjadi salah paham, C. Tidak menyapa karena Anda tidak mengenalnya, D. Tersenyum, E. Pura-pura tidak melihat. Jawabannya adalah D. Tersenyum. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui kepedulian Anda terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar Anda. Soal nomor 38. Jika suatu hari petugas kebersihan datang terlambat, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Memarahinya, B. Membersihkan sendiri ruang kerja Anda, C. Melaporkan pada koordinator kebersihan,
D. Memberikan sanksi, E. Membiarkannya. Jawabannya adalah B. Membersihkan sendiri ruangan kerja Anda. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan. Nomor 39. Tiba-tiba atasan Anda memarahi Anda tanpa alasan yang jelas. Yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. A. Mendengarkan dengan sepenuh hati, kemudian memberikan penjelasan dengan santun. B. Mendengarkan dengan seksama. C. Mencoba menerima. D. Acuh tak acuh. E. Merasa aneh karena Anda tidak melakukan kesalahan tersebut. Jawabannya adalah A. Mendengarkan dengan sepenuh hati, kemudian memberikan penjelasan dengan santun. Pembahasan soalnya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui sikap Anda dalam menanggapi pendapat dan kritik yang diberikan orang lain. Nomor 40. Menurut Anda, berpindah-pindah pekerjaan adalah suatu hal yang titik-titik. A. Sangat wajar. Tiap orang berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai. B. Tidak wajar. Loyalitas terhadap pekerjaan adalah suatu hal yang penting. C. Wajar. Pekerjaan yang sekarang Anda jalani terasa kurang. D. Tidak baik. Pegawai yang baik adalah pegawai yang mampu bertahan dan setia pada pekerjaan. E. Baik. Jika ada pekerjaan yang lebih baik, Anda akan mengambil pekerjaan itu. Jawabannya adalah yang B. Tidak wajar. Loyalitas terhadap pekerjaan adalah suatu hal yang penting. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja. Demikianlah tadi pembahasan soal-soal CAT ujian seleksi P3K. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, sesuai apa yang Mimin katakan di awal video, Mimin akan membagikan tips atau trik agar kita lulus seleksi P3K. Tips atau trik ini berdasarkan pengalaman Mimin ataupun dari berbagai sumber yang Mimin rangkum. Baiklah, langsung saja tips dan trik agar kita bisa lulus seleksi ujian P3K ataupun CPNS. Untuk yang pertama, memenuhi persyaratan. Ini merupakan tips paling mendasar untuk bisa lolos seleksi ujian P3K ataupun CPNS. Segala persyaratan untuk calon peserta ujian P3K ini telah ditentukan oleh instansi terkait. Jadi kita pahami apa persyaratan-persyaratan yang harus kita siapkan. Kalau persyaratan-persyaratan itu tidak kita penuhi, maka pastinya kita akan gugur dalam seleksi administrasi. Oleh karena itu, memenuhi persyaratan ini sangat penting sekali. Untuk selanjutnya nomor 2 yaitu melengkapi dokumen. Jadi kalau kita sudah mengetahui persyaratan-persyaratan yang diperlukan, maka kita harus melengkapi dokumen. Dokumen yang harus kita lengkapi ini harus kita teliti dengan baik-baik. Apa yang diminta atau apa yang dipersyaratkan, maka dokumen itu harus benar-benar sesuai. Agar apa? Agar ketika seleksi administrasi kita bisa lulus. Jadi perhatikan benar-benar dalam melengkapi dokumen.
Untuk selanjutnya nomor 3, tips dan triknya, perhatikan jadwal belajar dan pelaksanaan ujian. Ketika persyaratan dan berbagai dokumen yang telah disebutkan di atas telah terpenuhi, maka saatnya atau waktunya melakukan persiapan untuk menghadapi ujian ini. Pastikan Bapak Ibu memiliki jadwal tentang kepastian pelaksanaan ujian P3K ataupun CPNS dan juga menentukan waktu belajarnya. Terutama jadwal ini, jadwal pelaksanaan ujian jangan sampai kita lalai ya. Karena ada temen jadwal ujiannya lupa sehingga terlewatkan. Kasihan kita sudah menyiapkan dokumen, ternyata waktu ujian malah lupa. Sudah lulus administrasi, tapi ketika waktu ujiannya malah lupa. Terus waktu belajar atau jadwal belajar. Jadwal belajar ini sangat penting sekali. Bapak Ibu tentu sudah bekerja. Jadi untuk meluangkan waktu belajar ini kadang kita nih susah. Tapi saran dari Mimin, sesibuk apapun kita, usahakan untuk belajar. Jadi dibuat waktunya. Misalnya habis habis maghrib dulu ya, kita misalnya habis maghrib kita belajar 10 menit 20 menit, nanti lanjut habis ngisa sebelum tidur, atau habis subuh kita usahakan untuk belajar. Jadwal ujiannya ini sangat penting sekali, jadi agar kita bisa terbiasa untuk belajar. Nah, jadwal belajar tadi, kita dalam belajar itu kita harus memenuhi syarat nomor 4 ini, yaitu membuat rangkuman. Sebelum menghadapi hari pelaksanaan ujian, akan lebih baik bagi calon peserta membuat rangkuman materi yang akan diujikan. Kita atau Bapak Ibu harus paham materi-materi yang akan diujian pada saat seleksi nanti. Misalnya kalau CPNS itu ada tes wawasan kebangsaan, terus ada tes intelijensi umum atau TIU ya, terus ada tes kepribadian. Itu harus kita pahami. Jadi ketika kita membuat rangkuman itu, rangkumannya jelas apa yang akan kita pelajari. Terus kalau ujian P3K, maka ada beberapa komponen yang harus kita persiapkan. Ada komponen teknis, ada komponen manajerial, ada sosiokultural, dan ada wawancara. Maka terkait dengan materi-materi itu harus kita rangkum, artinya kita harus mencari materi-materi sesuai dengan kisi-kisinya. Kita buat rangkuman sesuai dengan kisi-kisinya. Agar apa? Agar nanti ketika kita melaksanakan ujian kita sudah tahulah arah soal ujian itu nanti kemana. Jadi kita sudah terbiasa. Terus untuk tips yang nomor 5 ini, mengerjakan soal latihan. Kemudian ketika sudah memiliki pemahaman terkait materi dari apa yang kita rangkum tadi ya, materi-materi apa yang akan diujikan saat ujian nanti, sudah membuat rangkuman. Penting bagi kita untuk melakukan percobaan mengerjakan soal-soal latihan. Untuk latihan soal-soal itu sendiri juga bisa ditemukan pada buku-buku yang tersedia di toko-toko. Kita bisa mencari di internet, kita bisa beli buku-buku latihan soal ujian P3K ataupun CPNS di platform-platform digital. Mungkin banyak yang menawarkan buku-buku atau soal-soal ujian, atau kita bisa mencarinya langsung di toko-toko. Nah,
Dengan tujuan apa? Kalau kita sudah terbiasa mengerjakan soal-soal latihan, nantinya ketika kita mengerjakan soal-soal pada saat ujian kita sudah terbiasa. Jadi sangat penting sekali kita belajar mengerjakan soal-soal latihan. Dan saya katakan tadi, Mimin katakan tadi, kita harus membuat jadwal untuk belajar ya. Diusahakan sesibuk apapun kita harus belajar, merangkum materi, mengerjakan soal-soal latihan. Terus untuk tips yang selanjutnya yang nomor 6, tidak mengosongkan jawaban. Pada sistem penilaian ujian P3K ataupun CPNS tidak ada pengurangan nilai jika jawaban yang diberikan salah. Oleh sebab itu disarankan untuk peserta ujian untuk tidak pernah mengosongkan jawaban. Usahakan menjawab pertanyaan sebaik mungkin meskipun ragu. Kita harus pasang strategi dalam mengerjakan ujian nanti. Maksudnya gimana? Kita saat ujian nanti harus bisa mengerjakan soal-soal yang mudah-mudah dulu misalnya, atau kita menggunakan strategi mengerjakan soal-soal tentang komponen sosial kultural dulu atau manajerial dulu. Strategi dalam mengerjakan ujian ini sangat penting juga. Terus selanjutnya nomor 7, jaga kondisi fisik dan mental. Terkadang hal ini banyak dilupakan oleh peserta ujian seleksi P3K maupun CPNS. Saking semangatnya dalam menyiapkan diri mengikuti ujian sampai melupakan kondisi fisik dan mental. Padahal menjaga kondisi fisik dan mental ini sangat penting sekali ketika kita mengerjakan ujian, sehingga ujian-ujian yang kita kerjakan dapat berjalan lancar dan baik. Untuk yang terakhir atau yang nomor 8 tipsnya yaitu berdoa dan optimis. Setelah melakukan berbagai upaya persiapan, yang tidak boleh dilupakan adalah berdoa, meminta bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memasrahkan usaha kita kepada Tuhan Yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tambahan doa setelah melakukan usaha akan dapat menambahkan rasa optimisme, rasa semangat diri, rasa percaya diri untuk melakukan yang terbaik. Dan Anda, Bapak Ibu, akan melihat hasilnya dari berbagai usaha yang telah Anda lakukan. Mudah-mudahan atau semoga tips dan trik lulus seleksi ujian P3K atau CPNS ini dapat membantu Bapak Ibu dan dapat bermanfaat. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar, dan apa yang dicita-citakan atau hajatnya untuk menjadi ASN terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.